Suasana di atas bus malam itu terasa lebih hening dari biasanya. Damar duduk di dekat jendela, menatap gelapnya jalanan hutan yang terus dilewati. Matanya sembab karena lelah, tapi pikirannya terus melayang ke satu tempat, Kampung Suro. Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali Damar menginjakan kaki di kampung kecil yang tersembunyi di balik perbukitan itu. Ia pergi bersama ibunya waktu masih usia 7 tahun, setelah ayahnya meninggal secara misterius. Ibunya tak pernah mau membicarakan soal kampung itu. Yang ia tahu, ada sesuatu yang kelam terjadi di sana. Kini, ibunya sudah tiada. Sebuah surat warisan dari notaris mengabarkan bahwa Damar menjadi satu-satunya ahli waris rumah tua peninggalan keluarganya di Kampung Suro. Tak ada pilihan lain, ia harus kembali. Bus berhenti di persimpangan kecil, satu-satunya jalan tanah yang mengarah ke kampung itu. Supir bus, seorang pria tua beruban, menatap Damar dengan tatapan ragu. "Kau yakin mau turun di sini, nak?" tanya sang supir. Kampung Suro. Bukan tempat yang ramah setelah maghrib. Damar hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi senyumnya tak bertahan lama. Begitu bus melaju kembali, ia berdiri sendirian di tengah gelapnya jalan, hanya diterangi cahaya purnama yang redup. Setelah berjalan hampir 2 jam melewati hutan yang semakin mencekam, Damar tiba di depan rumah tua itu. Bangunannya masih kokoh, meski ket dinding mulai mengelupas dan halaman penuh ilalang liar. Sebuah sumur tua berdiri di sudut halaman, tertutup rapat dengan penutup kayu yang telah lapuk. Begitu membuka pintu rumah, aroma apek dan kayu lapuk langsung menyambutnya. Ia menyalakan lampu minyak tua yang tergantung di dinding, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah jauh lebih dingin dari luar. Seolah-olah waktu berhenti di tempat ini. Di ruang tengah, terdapat bingkai foto keluarga lama yang tergantung di dinding. Wajah ayahnya, ibunya, dan dirinya kecil terpampang di sana. Namun, ada sesuatu yang tak biasa. Dalam pantulan kaca bingkai itu, Damar melihat sosok hitam berdiri di belakangnya, tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menganggap itu hanya kelelahan. Tapi malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara derit lantai seperti ada yang berjalan, suara perempuan menangis pelan dari arah sumur, dan bau anyir yang perlahan menyebar ke seluruh rumah. Keesokan paginya, Damar bertemu dengan salah satu warga kampung yang masih tinggal di sana, Mbah Karto, pria sepuh yang mengenal ayahnya. Saat Damar menyebutkan bahwa ia tinggal di rumah tua itu, raut wajah Mbah Karto langsung berubah tegang. "Kau harus tahu, Le. Rumah itu dikutuk," kata Mbah Karto sambil meremas tangan Damar. "Dulu, ayahmu mencoba membongkar sumur itu. Katanya, dia dengar suara-suara dari dalam. Sejak saat itu, rumahmu tak pernah tenang lagi." Menurut cerita Mbah Karto, puluhan tahun lalu, ada sebuah tragedi besar yang menimpa Kampung Suro. Seorang dukun wanita bernama Nyi Laras dibakar hidup-hidup oleh warga karena dituduh menyebarkan ilmu hitam. Sebelum mati, ia mengutuk seluruh kampung dan menyimpan bagian dirinya di dasar sumur rumah Damar. Semenjak itu, satu persatu warga mati dengan cara mengerikan. Ada yang tergantung di pohon sendiri, ada yang hilang tanpa jejak. Dan sumur itu selalu mengeluarkan suara. "Jangan pernah buka penutupnya, nak, jangan." Malam kedua di rumah itu terasa jauh lebih berat. Angin yang semula sejuk berubah menusuk tulang. Lampu minyak di ruang tengah seringkali meredup sendiri, meski sumbunya masih panjang. Damar merasa dia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena suara lirih, serak, dan berulang-ulang. "Damar! Damar! Buka! Bukakan!" Suara itu berasal dari arah halaman belakang. Dengan jantung berdebar, ia keluar dari rumah, membawa senter kecil. Cahaya bulan tertutup awan, membuat malam semakin pekat. Di dekat sumur, angin terasa diam. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara dedaunan. Hening. Perlahan, ia mendekat ke sumur. Penutup kayunya bergetar. "Damar, darahmu, darah keturunan."
Ia terjatuh mundur, menahan napas. Suara itu jelas sekali, seperti berasal dari dalam kepalanya. Tapi tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada suara lagi. Sumur diam seperti tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Damar memutuskan untuk menyelidiki. Ia mencari barang-barang ayahnya yang masih tersimpan di gudang belakang. Di sana, ia menemukan sebuah peti kayu berisi catatan harian ayahnya. Beberapa halaman terakhir telah robek, tapi dari yang tersisa, Damar membaca satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Aku dengar suara itu lagi. Dari sumur. Ia memanggil nama anak kita. Hari ketiga, Damar memutuskan untuk bicara lagi dengan Mbah Karto. Tapi saat ia sampai di rumah Mbah Karto, sudah ramai orang berkumpul. Suasana duka menyelimuti. Seorang warga mendekatinya dengan wajah pucat. Mbah Karto meninggal semalam, kata pria itu. Kami temukan dia menggantung di pohon jambu. Matanya terbuka, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Damar tidak percaya. Baru kemarin ia berbincang dengan Mbah Karto. Ini terlalu kebetulan. Terlalu cepat. Yang membuat semuanya lebih mengerikan, di tangan Mbah Karto ditemukan secari kertas. Seperti surat. Isinya cuma satu kalimat yang ditulis tergesa-gesa. Kau sudah membangunkan dia, Damar. Siapa dia? Apakah itu Nyi Laras? Apakah makhluk itu memang masih terjebak di sumur? Damar mulai merasa semakin banyak yang disembunyikan dari dirinya. Kematian ayahnya, keputusan ibunya untuk kabur dari kampung, dan sekarang, Mbah Karto meninggal hanya selang beberapa jam setelah memperingatkannya. Malam berikutnya, suara dari sumur datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, suara itu tidak hanya memanggil. Suara itu menangis. Menjerit. Dan dari celah penutup sumur, mulai merembes cairan merah kehitaman, darah. Setelah malam yang mengerikan, Damar mulai menggali lebih dalam tentang keluarganya. Ia kembali membaca catatan-catatan ayahnya. Di balik sampul buku harian, ia menemukan surat tua, ditulis tangan oleh ibunya. Surat itu tak pernah dikirim, tapi disembunyikan dengan sangat hati-hati. Damar, suatu hari nanti kamu akan tahu siapa kamu sebenarnya. Ayahmu bukan hanya warga kampung biasa. Dia adalah keturunan terakhir dari garis keturunan yang dulu mengurung Nyi Laras di dalam sumur itu. Mereka menyegel arwahnya menggunakan darah sendiri. Tapi segel itu rapuh. Jika tidak diperkuat tiap 2 dekade. Dan sekarang, waktunya telah habis. Damar merasa tubuhnya lemas. Jadi keluarganya yang dulu menyegel arwah Nyi Laras? Itulah mengapa sumur itu di halaman rumah. Itulah mengapa ia mendengar suara itu. Darahnya sama. Satu-satunya cara untuk menguatkan segel adalah ritual kuno yang pernah dilakukan ayahnya sebelum akhirnya dibunuh oleh kekuatan arwah itu sendiri. Damar harus memutuskan, meninggalkan kampung dan membiarkan kutukan menyebar. Atau melawan. Dengan berbekal catatan ayahnya dan peralatan dari rumah tua, Damar bersiap. Di tengah malam bulan purnama, ia berdiri di depan sumur, membaca mantra yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno. Ia tuangkan darahnya ke segel sumur, sesuai petunjuk yang tertera. Namun, tiba-tiba tanah bergetar. Penutup sumur terlempar ke udara dan dari dalam muncul kabut hitam pekat. Sosok Nyi Laras, dengan wajah hangus terbakar dan mata hitam kosong, muncul di hadapan Damar. Aku dikurung. Karena mereka takut padaku. Tapi kau adalah darah mereka. Aku akan menjadikan tubuhmu wadahku. Damar berteriak, melanjutkan mantranya meski dadanya sesak. Nyi Laras melayang mendekat, kuku-kukunya menjulur panjang, siap menerkam. Tapi saat mantranya selesai, tanah di sekeliling sumur memunculkan cahaya merah menyala. Sosok Nyi Laras menjerit, terbakar oleh cahaya darah murni keturunan penyegel. Dengan satu pekikan panjang, arwah Nyi Laras tersedot kembali ke dalam sumur. Sumur itu menutup sendiri, dan cahaya merah memudar perlahan. Pagi harinya, langit kampung Suro cerah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun.
Suara burung kembali terdengar. Damar duduk di beranda rumah, tubuhnya lelah, namun hatinya lega. Ia tahu, kutukan itu telah disegel kembali. Untuk sementara waktu. Namun sebelum ia pergi, ia menuliskan sebuah surat dan meninggalkannya di laci rumah. Jika kau membaca ini dan mendengar suara dari sumur, jangan abaikan. Kutukan ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, dan ia akan bangun lagi saat darah penyegel berikutnya kembali ke kampung ini. Damar meninggalkan kampung Suro. Tapi di dalam hutan, sepasang mata hitam masih mengawasinya dari balik pohon. Dan sumur itu kembali diam.